Halo, 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 halo. Apa kabar semua yang lagi menyimak live Instagram di Kick Andy Show. Selamat datang semua teman-teman. Apa kabar? Jadi semua teman-teman, hari ini kita akan ketemu siapa? Ketemu Ibu Susi Pujiastuti. Banyak yang nanya-nanya nih, udah lama nggak dengar kabar Ibu Susi. Di mana dia sekarang, apa kegiatannya. Dengar-dengar katanya dia punya program di televisi. Wah, bersaing ini kelihatannya. Karena itu judulnya Jangan Tenggelamkan Andi. Soalnya bahaya nih, kalau Bu Susi punya program, semua penonton pindah nonton Bu Susi, yang nonton Kick Andy siapa kira-kira? Oke, ini pertanyaan udah banyak nih. Jadi begitu Bu Susi muncul, kita tanyain aja ya. Ini Bu Susi udah mau masuk nih. Iya, Apa akhirnya. kabar? Loh, Bang Andi baik. ini dari tadi aku udah denger loh Bang. Hah? Bang Yang Andi benar? aja belum accept aku. Aduh, aduh. Nah, lagi ngerasain orang ye. Tunggu, tunggu. Dengernya yang bagaimana ini? Mudah-mudahan yang awal-awal nggak dengar. Macem-macem. Mau ngerjain aku dengan 321 pertanyaan. Oh, jadi Kapan dengar. Jadi dengar selesainya? Bu Nggak Susi ya. tidur aku nanti malam. Soalnya gini loh, Bu Susi jarang sekali nih live Kick Andy Show ini jumlah orang yang datang udah 3.441. Biasanya itu cuma Ah, 2 atau 3 serius? orang. Itu pun istri dan anak-anak yang Serius Bang Andi. serius. Serius ini Bu Ya. Susi. Ini orang udah nggak sabar ini dengar cerita dari Bu Susi ini. Walaupun saya lihat koneksinya nggak bagus, itu karena tinggalnya terlalu jauh. Di kampung itu harus kasih tahu Pak Joni Plate tuh, teman satu rumah tuh. Aku udah ngomel tempo hari di Borobudur. Pak Menteri ini bagaimana? Di Papua susah, di rumahku susah. Nah, kan satu Eh, rumah itu. Tinggal telepon ini aja, Bang. Gua diomelin sama baru Bu Susi. baru pembukaan udah marah-marah Gitu. gimana sih ini? Hmm. Tunggu Ya dulu. habis kalau hal-hal tidak selesai, ya kita mesti omelin toh. Tapi Orang Bu kita Susi, nih diomelin aja begini, apalagi kagak diomelin. Ah, minta ampun deh. tapi Bu Susi pulsanya cukup nggak nih? Takutnya Pulsa. di tengah jalan mati nih. Aku kan hidup di fasilitas perusahaan, Susi Air. Oh, kirain kalau udah nggak jadi menteri gitu, nggak punya gaji, duitnya udah habis, terus beli pulsa aja susah. Gajinya juga kecil, Bang. Berapa tuh gaji menteri berapa itu? Kalau sekarang uang pensiun katanya 3 juta something gitu. Aku belum Hah? pernah lihat. Kemarin Pensiunnya anak-anak menteri nanya, 3 Bu, juta? buku taspennya di mana? Iya, pensiunan menteri 3 juta something, 3 juta hampir 4 juta. Yang benar, jangan malu-maluin pemerintah ini. Aku aja Masa belum pernah pemerintah. lihat, katanya 3 juta lebih 4 juta kurang per bulannya. Kan gajinya Ah, kita 19 juta. sedih. Tapi kan tunjangannya macam-macam tuh. Tunjangan aja bisa sampai kemudian 300 juta itu. Gaji 19 juta, tunjangannya 300 Sebulan. juta. Sebulan tidak Iya. ada, Bang. Katanya Oh, fitnah penghasilanku itu ya, kata hoax itu anak-anak ya. karena aku nggak pernah ambil kan dikasihkan sama semua yang kerja jadi katanya kurang lebih per bulannya dulu dengan seminar dengan tunjangan lain-lain kira-kira 30 lebih sedikit Oh, kalau gitu sama cita-cita dengan aku jadi. gaji manajer bisnisnya Susi Air aja lebih gede. Jadi, oke, nanti menarik ini ya. Gaji menteri itu kecil, tapi semua orang berebut pengen jadi menteri. Kalau gaji presiden berapa tuh? Bu Susi tahu nggak Ah, gaji presiden? tidak tahu kalau tidak salah berapa 30 lebih apa berapa 60 saya tidak tahu.
Aduh, gitu kok orang berebut jadi presiden, pekerjaannya pusing kepala, ini itu, gajinya kecil, enakan kayak kayak jadi host aja, host host Kick Andy, gajinya udah pasti lebih besar itu daripada gajinya Bu Susi itu. Jadi Bu Susi cuma gaya di anu jabatan aja ya. Baik, Bu Oke. Susi, ini pertanyaannya udah 381 dan kita harus jawab semua. Jadi Ya nggak sekitar jam, bisa lah bang, kagak tidur saya. Besok ada shooting Susi cek ombak, saya ketiduran nanti. wih sombong. Yang punya program baru sombong. Kenapa tidak? Oke, jadi kita mulai dengan ini pertanyaannya banyak banget ini. Tapi semua orang tentu ingin tahu. Ini semua rata-rata bertanya, Bu Susi setelah tidak jadi menteri ya, apa yang Bu Susi lakukan? Apa kegiatannya? Nah itu dulu deh. Yang saya lakukan, pertama ya pulang ke kampung, beres-beres rumah. Jadi ya beres-beres perusahaan, ya hitung-hitung budget dan kos, bantuin manajer Susi Air, bagaimana kita bisa bertahan, kan? Dari tadinya income sekian, tiba-tiba nol. Bayangkan, Bang Andi, mau gimana? Tapi gini, ini banyak sekali pertanyaannya nih. Tapi Very aku bad. simpulkan atau diwakili oleh satu orang orang ini ya. eh Bu Susi, ini dari Roket 88. Bu Susi, apakah lebih bahagia sekarang atau waktu jadi menteri? Kalau lebih bahagia sekarang, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Lebih bahagia mana nih? Sekarang happy relief karena saya bisa punya schedule semau saya, mau kerja apa semau saya, tidak ada beban. Wait di sini, ya itu bahagianya. Tidak bahagianya saya sedih karena melihat policy-policy yang baik untuk menjaga sustainability, untuk mencegah illegal fishing. Saya tidak punya power lagi untuk doing that. Ya untuk orang seperti saya yang dari sononya udah peduli dengan laut, peduli dengan ekosistem, peduli dengan lingkungan, ya sakit sininya bang. Nah, kalau Bu Susi, kalau ada yang bilang Bu Susi juga konflik kepentingan tuh. Dia menteri perikanan tapi bisnisnya juga perikanan. Jangan-jangan dia banyak bantu bisnisnya sendiri tuh. Ya tidak, karena bisnis saya udah berhenti sebelum saya jadi menteri bang. Bisnis perikanan saya udah selesai karena tidak ada ikan lagi. Pabrik saya itu sudah berhenti tahun 2001 karena pemerintah Indonesia mengizinkan kapal asing masuk Indonesia untuk tangkap ikan. Apa yang salah di Dulu situ? saya tidak tahu ikannya habis tiba-tiba hilang. Nah tahun 2004 saya punya pesawat, saya lihat-lihat, oh di tengah laut banyak kapal besar. 2005 saya mulai teriak tentang illegal fishing. Kalau ada yang punya clippings suara pembaharuan, Kompas tahun 2005, saya sudah lawan illegal fishing, Bang. Tapi begitu jadi menteri, orang lupa bahwa saya ini dulu anti illegal fishing. Untuk sebentar mereka cuma oh. Begitu saya mulai hajar, oh si Susi ini memang Serius. iya dari dulu. Tapi tunggu dulu, tunggu dulu. Ada yang bilang, ini bukan pertanyaan, ini yang saya dengar ya. Hmm, Jadi ini nggak ada di pertanyaan, tapi teringat. Ada yang bilang ya. Bu Susi itu sebenarnya diminta presiden nakut-nakutin aja. Satu, dua, tung, tenggelamkan. Keterusan semua ditenggelamkan. Kebablasan. Apa betul itu? Ya, lawang yang nyuri masih ada. Kalau cuma satu dua yang curi ya tidak apa-apa. Kalau mereka curi terus ya kita tenggelamin aja. Dan itu kan buat rumpon. Pengadilan yang sangat adil. Dan itu kan bukan putusan saya. Putusan pengadilan. Oke, ya ini karena waktunya sempit kita lompat-lompat dikit, tapi paling tidak mendapatkan perspektif
dari sudut pandang seorang Susi Pujiastuti tentang kebijakan-kebijakan yang terakhir. Tapi ada yang nanya tadi tuh, Bu Susi, kalau Ya. diminta, ini kan isu reshuffle masih ada nih. Kalau tiba-tiba Pak Jokowi minta kembali jadi menteri, mau nggak tuh? Ya, kalau Ulang. menteri kan Kalau sudah lengkap diminta jadi menteri. semua. Kan sudah lengkap, tidak Ya kan perlu ada ada isu lagi menteri. reshuffle. Ya tidak lah, ini kan sudah menteri, sudah semua partai sudah bagus, sudah solid. Khusus sih, pertanyaannya sederhana, jawabannya kok muter-muter. Pertanyaannya kan mau atau tidak? Ya jadi menteri apa? Ya, Terus apa terserah yang Bu harus Susi kalau ditanya menteri dilakukan? apa yang menurut Bu. Anggap aja Ya lah kan saya menteri harus bilang sama menteri Pak kelautan Presiden lagi deh. dulu, bicara sama Pak Presiden. Kenapa? Oke. Ya, Berandai-andai. anggap aja misalnya. Nggak berandai-andai, ini Hmm. serius ini. Karena mau tahu nggak kenapa Hmm. pertanyaannya ini nyambung dengan apa yang saya catat nih. Mau dengar? Apa itu? Berdasarkan hasil survei tokoh kesukaan paling tinggi, yakni mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Ini kedai kopi nih yang Ya, melakukan kedai riset kopi. sekaligus FGD. Nah, tahu nggak? Ini saya mungkin banyak teman-teman di sini nih yang jumlahnya sekarang sudah sampai 4.321. Nah, ini Ibu Susi itu menduduki peringkat tertinggi. Jadi Ibu Susi jangan komentar dulu ya, saya mau baca dulu ya. Bu Susi Pujiastuti itu poinnya 24,6% ya, tingkat tanda kutip kesukaan ya. Jadi orang suka sama Bu Susi nih, itu 24,6%. Kalau ada partai melamar untuk kemudian mencalonkan Bu Susi jadi presiden, mau atau tidak? Jangan muter-muter jawabnya. Yang nyalonin aja nggak ada, Bang. Kepalaku ini terlalu keras. Orang tidak suka. Terutama politisi tidak suka. Politisi itu bahasanya doesn't mean what they say. Kalau saya, I say what I mean and I mean what I say. Walaupun Kalau ada orang yang mungkin politisi, nggak, iya mungkin orang kalau tersinggung. politisi beda. Oke, kenapa politisi She say itu? what, ya kebalikannya. She doesn't Kalau mean. saya, I say what I mean what I say. Kalau mereka biasanya, they don't mean what they say and they don't say what they mean. Itu politisi. Yang dimaksud tidak pernah diomongin, yang tidak dimaksud itu yang dia omongin. Diomongin. Itu kan begini, Bang. Tidak cocok, Bang. Oke, jadi ini kita sedikit keluar dari hal-hal yang serius ya. Ini aduh, ini pertanyaannya sebenarnya males nih ditanyakan, tapi aku pengen tahu juga ini dari Ratmi Serdang. Tato pertama umur berapa? Dulu kenapa pakai tato? Perempuan pakai tato itu gimana gitu ya? Apakah orang tua, suami, anak nggak keberatan? Jadi di tato tuh umur berapa itu? Umur 27, Bang. Apa yang membuat Bu Susi terpikir untuk ditato? Itu kan sudah dewasa banget gitu loh, kecuali remaja Ya, boleh lah muda. Itu kan zaman apa ya? Girls night out gitu kan. Oh, jadi nggak sadar waktu itu, lagi mabok gitu. Ya sadar ya. Ya cuma satu, tidak ada tato pertama ya, cuma satu. Bagaimana kita Kalau tahu mau tatonya dibuang cuma ya satu? susah. Cuma ini satu. Serius, ya, orang pikir kan kira-kira. Yang di kaki, oke. Orang semua kita orang ini tahu. suka sekali berhalusinasi. Enggak, ini pertanyaan sederhana sekali. Dari mana kita tahu bahwa tatonya cuma yang di kaki? Dari mana coba? I mean what I say and I say what I mean. So. Jadi percaya aja lah ya. Oke. Ya percaya. Membuktikan. Selama saya tidak jadi politisi, Bang Andi harus percaya saya. Gitu loh. Bu Susi, ini direct to the point. Saya baca nih, Bu Susi, kalau dilihat orang-orang yang korupsi itu kan rata-rata udah kaya raya ya. Mereka kenapa nggak puas
kenapa mereka nggak puas ya? Padahal hartanya sudah banyak, sementara di luar sana banyak yang susah. Apa pandangan Bu Susi tentang orang-orang kaya yang korupsi? Yaitu greed, keserakahan. Nah, keserakahan ini kan tentang integrity, accountability, dan tadi dia tidak punya dignity, tidak punya honor, tidak punya pride. Pride-nya itu hanya prestis saja, gengsi saja. Tapi bukan pride here. I proud to be the way I am. Achieve what I am. Nah, ini yang orang pintar banyak di negeri kita, Bang. Nah, persoalannya attitude politik ini juga belum mendidik kita semua to be good countrymen, negarawan yang peduli dengan masyarakat, dengan generasi yang akan datang, dengan semua potensi negeri dimajukan, dibangun, dijaga to go forward, untuk maju ke depan, menjadi bangsa besar, bangsa yang dihormati. Nah, kita perlu itu. Oke, Ini yang sekarang ini menjadi masalah. Makanya korupsi merajalela. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa peduli, solidaritas, empati dengan kesulitan ekonomi orang membuatnya tidak ada, sehingga ya dia korup.